كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. طيب، كيف حالكم يا إخوان؟ أنتم طيبون؟ طيبون؟ الله يبارك. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka di sini kita alangkah baiknya memurojaah sejenak apa yang telah kita dapatkan kemarin. Baik, panitia ada yang punya aksen kotak? Mana panitia? Ada? Belum? Kalau bisa besok sudah ada ya. Nah, biar kita sekalian bisa kenalan dengan para peserta ya. Sebagaimana kata pepatah, apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, labas tayyib. Aturan. Nah, indahina yang di sana. Mas siapa namanya itu? Yang pakai baju coklat? Nah, Mas siapa? Abu Yahya. Nah, indahina bi Yahya. Sebutkan beberapa para ulama yang mengarang kitab seputar permasalahan asbabun nuzul. Imam Suyuti, Allah ibadah. Yang kedua, Mahimta, Syekh Mubir. Yang lain itu aja. Sahabat. Selanjutnya, Mas siapa itu? Ibrahim. Nah, Mas Ibrahim. Ada tambahan? Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari. Bukan Imam Bukhari-nya, tapi gurunya Ali bin Madini. Terus Waqidi, pakai kaf. Pakai kaf. Waqidi. Nah, Waqidi. Berarti telah dengar kemarin. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Laban. Yang lain? Al-Waqidi, Laban. Waqidi salah. Salah dengar, salah tulis. Laban. Selanjutnya Mas yang di sana. Siapa namanya Mas? Abu Yazid. Nah, Indahina Abu Yazid. Pakai H. Al-Wahidi pakai H. Ya, Al-Wahidi menggunakan H. Nah, lalu itu beberapa para ulama yang mengarang kitab seputar asbabun nuzul. Aswalun apa? Nah, indahina Abi Umar. Nah, Abu Umar itu orangnya besar. Nah, sesuai kunyahnya. Ma huwa ta'rif sababun nuzul? Apa pengertian sebab nuzul?
Laba. Coba disempurnakan. Indah Fina Ibrahim. Abi Hafaz. Labar. Nuridu bil lughatil arabiyyah. Indah Fina Rasyid. Irfa' sautan. Tarjim. Terus ada yang kurang? Ayyama wuqu'i. Labat, kita coba jelaskan kembali tentang ta'rif itu. Disebutkan oleh Imam Az-Zarqani, maknanya adalah nazalatil ayatu awil ayat mutahadditsatan anhu mubayyinatan an hukmihi ayyama wuqu'i. Ini kita terjemahkan dengan peristiwa atau kejadian. Ya. Nah, sebuah peristiwa atau kejadian, nazalatil ayatu awil ayat, yang dengan sebab peristiwa tadi turunlah sebuah ayat atau beberapa ayat. Mutahadditsatan, ini sifatnya ayat tapi ayat. Yang ayat tadi membicarakan anhu, tentang peristiwa itu. Au, ini pakai au. Mubayyinatan an hukmi. Yang ayat tadi mubayyinah, sebagai penjelas an hukmi, tentang hukum peristiwa tadi. Kembali kepada ayyama wuqu'ihi. Ini faidun muhim. Kalau tidak ada ini nanti bisa tercampurkan dengan beberapa jenis pembahasan dalam asbabun nuzul. Kan ya? Sehingga yang dimaksudkan dengan asbabun nuzul sebuah peristiwa. Dengan sebab peristiwa itu turunlah sebuah ayat atau beberapa ayat yang menjelaskan atau berbicara tentang ayat tersebut atau menjelaskan hukumnya. Sehingga dari sini Syekh Muqbil rahimahullahu taala membagi bahwasannya sebab turunnya Al-Qur'an itu terdiri dari dua macam. Apa saja itu? Indah Sina Abu Mus'ab. Indah Sina Nabi Musa terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama,
kita soal yang kita bahas sekarang tentang jenis asbabun nuzul. Bukan jenis turunnya Al-Quran. Turun karena ada suatu peristiwa. Yang pertama, Al-Quran itu turun karena ada sebuah peristiwa. Yang kedua, kemudian yang kedua, Rasulullah ditanya tentang suatu hukum. nah, yang kedua Rasul ditanya tentang suatu hukum. Jenis yang pertama yaitu pada fakrah yang mutahadditsatan anhu. Ya. Ayat Al-Quran itu turun dikarenakan ada sebuah peristiwa. Mutahadditsatan anhu. Nah, jenis yang kedua mubayyinatan an hukmihi. Ya. Rasul ditanya, kemudian turunlah ayat Al-Quran menjelaskan tentang hukum dari pertanyaan tadi. Sehingga dengan tarik ini Syekh Muqbil membatasi asbab nuzul menjadi dua macam. Nah, bisa terjadi dikarenakan sebuah peristiwa atau terjadi dikarenakan sebuah pertanyaan. Paham itu ya, ikhwan? Nah, labas soal nafas indah fina abi ihsan. Contoh jenis yang pertama seperti pada ayat terjadi sebuah peristiwa kemudian Al-Quran turun padanya. Wallahu a'lam. Abu Ifah, surah Al-Baqarah. Terus Faitul Laba, yaitu yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatul siyam ar-rafatu ila nisaikum." Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyam ila lail." Ayat ini berkenaan dengan siapa? Indaman akhi? Abu Fathi. Nah, indah Nabi Fathi. Nah, Qais ibnu Surmah al-Ansari. Labas, kisahnya sudah lewat. Kemudian untuk jenis yang kedua, nah, indaman. Nah, apa tadi akhi? Man? Abu Irbad. Nah, indah Nabi Irbad. Contohnya? Nah. Terus? Nah. Tentang masalah apa itu? Orang yang haid, terus kenapa dia? Kemudian laban, yaitu seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman kalau wanita yang haid itu najis, ya, nggak boleh disentuh, nggak boleh didekati, tubuhnya najis, sehingga harus disiapkan di tempat yang khusus. Maka turunlah ayat ini menjelaskan
Nah, tentang hukum wanita yang haid. Rasul mengatakan, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Perbuatlah segala sesuatu terhadap istri-istri kalian kecuali nikah, jima. Nah, Allah ibarik. Kemarin sampai situ ya. Nah, kita lanjutkan pada masalah yang selanjutnya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan tentang sebuah pemahaman bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengira tidak ada faedahnya mempelajari asbabun nuzul. Nah, di sana di zaman Imam As-Suyuti itu ada orang-orang yang mengira, menduga bahwasanya tidak ada faedahnya bagi kita mempelajari asbabun nuzul. Itu hanya sekedar sejarah belaka, tidak ada faedahnya. Bas sekedar sirah kata mereka. Nah, dibantah oleh beliau rahimahullahu taala bahwasanya asbabun nuzul itu memiliki beberapa fawaid dan ini yang akan kita bahas. Nah, fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Ini masalah yang kita bahas. Dalam rangka meluruskan pemahaman orang-orang yang salah dalam masalah ini. Fawaid berarti apa? Jamak. Iya. Menunjukkan bahwasanya banyak sekali faedah dari mempelajari asbabun nuzul. Nah, fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti faedah yang pertama dalam mempelajari atau mengetahui asbabun nuzul adalah ma'rifatu hikmatillahi ta'ala. Ma'rifatu hikmatillahi ta'ala fima syara'ahu bitanjih. Ini yang pertama. Dengan mempelajari asbabun nuzul, seorang itu bisa mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat yang Allah tetapkan dengan turunnya ayat Al-Quran tadi. Nah, sehingga dengan kita mengetahui asbabun nuzul, kita dapat mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ayat tadi. Nah, seperti yang kemarin kita contohkan kisahnya Qais ibn Surmah. Ya. Kalau ayat ini kita baca begitu saja tanpa kita ketahui kisahnya Qais ibn Surmah, nah, maka mungkin kita belum mengetahui secara sempurna hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita membaca ayat ini dan kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita akan mengetahui bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar kasih sayang kepada umat Islam. Ya. Nah, dan juga sekian banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Masalah ini salah satu faedahnya seorang mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dzalika naf'un lil mu'minin. Wa dzalika naf'un lil mu'minin. Ketika seorang itu tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan asbabun nuzul, itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sisi manfaatnya mana? Sisi manfaatnya fayazdadu imanan ala imani. Fayazdadu imanan ala imani. Akan menyebabkan bertambahnya iman seseorang tersebut. Tambah yakin.
Nah, dengan agama Islam akan kebenarannya. Wa ala ghairil mu'min. Wa ala ghairil mu'minin. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk selain orang-orang yang beriman. Nah, dari sisi fayu'min bi syariatil Islam idza kana munsifan. Fayu'minu bi syariatil Islam idza kana munsifan. Dia akan menjadi beriman dengan syariat Islam kalau memang dia orang yang munsif, yang adil. Karena dia tahu bahwasanya syariat Islam ini benar-benar memperhatikan kemaslahatan untuk pemeluknya dan menjauhkan yang namanya mudarrat. Ya, kalau kita mau membahas satu persatu dari ahkam syariah, maka kita akan mengetahui yang namanya syariat itu selalu berupaya mendatangkan maslahah untuk pemeluknya, baik yang khalifah, na'am, ataupun yang muqayyid. Dan juga syarat ini selalu berupaya untuk menghilangkan mafsadah bagi pemeluknya, bagi mereka-mereka yang mau mencermati. Mulai dari yang kita laksanakan tadi, syariat yang namanya saum Ramadan. Kalau mau dibahas panjang, ya, berjilid-jilid kitabnya bagaimana maslahah dari siam Ramadan. Nah, dan mudarat apa yang dihindarkan ketika seorang itu siam Ramadan. Ini baru permasalahan saum. Belum yang lainnya, mulai dari taharah sampai perkara haji. Nah, kalau diketahui, diantaranya diketahui dengan cara apa? Mengetahui asbabun nuzul. Sehingga bagi mereka yang beriman, selain imannya bertambah, dia akan semangat dalam melaksanakan ibadah. Karena tahu hikmahnya dengan turunnya ayat tadi. Nah, ini perkara yang pertama beliau sebutkan. Perkara yang kedua, di antara faedah dari mengetahui asbabun nuzul yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, al-isti'anatu ala fahmil ayat. Al-isti'anatu ala fahmil ayat. Wa daf'ul iskali anha. Wa daf'ul iskali anha. Faedah yang kedua yaitu dapat membantu seseorang dalam memahami ayat Al-Quran dan menghilangkan muskil permasalahan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Dan itu merupakan suatu perkara yang wajib. Nah, di antara sebab pahamnya kita terhadap ayat, kita mengetahui sebab turunnya. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita juga bisa menghilangkan muskil, problem, nah, dalam memahami ayat tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, ma'rifatu sababin nuzuli, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayah. Yu'inu ala fahmil ayah. Dengan mengetahui sebab turunnya Al-Quran,
itu dapat membantu seorang memahami ayat. Sekarang kita sebutkan contohnya. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu wujuhakum walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Milik Allah lah arah timur dan arah barat. Dimanapun kalian berpaling atau memalingkan wajah-wajah kalian, maka disitulah wajah Allah. Ayat ini berkaitan tentang permasalahan kiblat dalam sholat. Kiblat dalam sholat. Kalau seorang itu tidak paham tentang sebab turunnya ayat ini, kira-kira akibatnya apa? Kira-kira akibatnya apa, Abdul Aziz? Dia akan sholat sesuai dengan kehendaknya. Katanya apa? Fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajah-wajah kalian, di situ wajah Allah. Artinya di situ kiblat. Kalian mau menghadap utara, mau menghadap selatan, mau menghadap timur, barat, terserah. Fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Benar enggak? Istidlal yang demikian. Benar enggak? Ada ayatnya, ada dalilnya nih. Hah? Bagaimana? Mungkin saja ada. Sebagian orang sufi, waktu terjadi, sebagian ikhwan menceritakan, mereka sholatnya itu bukan menghadap ke arah barat, ketika arah timur. Bertentangan dengan yang kebiasaan kaum muslimin. Mungkin gak heran, iya. Kemungkinan mereka berdalil dengan ayat ini. Fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Nah, kalau orang itu nggak paham, maka dia akan apa? Enggih-enggih mawon. Ono dalil. Ada dalilnya dari Al-Qur'an. Kalau menentang, bahaya, bisa kafir. Nah, maka hal ini dijawab dengan asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qal, Ibnu Umar menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinati ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu. Wa fihi nazalat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah.
fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, sahabat Ibnu Umar menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwasannya dulu Rasul pernah melaksanakan salat, wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah, dalam rangka safar dari Makkah menuju Madinah, ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau, haitsu kana wajhu, kemanapun arah dari wajah beliau. Paham? Jadi ayat ini berkaitan untuk orang yang sholat di atas kendaraan. Kemanapun arah kendaraannya, disitulah dia mengarahkan wajahnya. Paham ya? Nah, kemudian dia mengatakan wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Paham? Jadi ayat ini kita katakan berkaitan dengan orang-orang yang sholat di atas kendaraannya. Nah, maka kiblatnya mana? Sesuai dengan arah kendaraannya. Paham ini, ikhwan? Sekedar tambahan faedah, sebagian mereka menambahkan bahwasanya ayat ini berkaitan untuk orang-orang yang ditimpa mendung dalam keadaan mereka tidak mengetahui arah kiblat. Nah, wakila ada yang mengatakan umiyat, umiyat al-kiblatu ala qaumin, fasallu ila anha'in mukhtalifatin. Falamma asbahu tabayyanu khata'ahum fa'udhiru. Nah, ada yang mengatakan ayat ini berkaitan dengan umiyatil qiblah, seorang itu tidak mengetahui arah kiblat. Nah, fasallu ala anha'in mukhtalifah, sehingga mereka pun salat dengan ijtihad masing-masing. Menurut saya kiblatnya sebelah sini, yang lain mengatakan enggak, menurut saya sebelah sini. Akhirnya apa? Masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Ya sudah. Falamma asbahu, tatkala sudah masuk waktu pagi, terang, tabayyanu, jelas bagi mereka salah dalam menghadap kiblat. Fa'udhir, maka mereka pun diberikan uzur. Bagaimana dalam sebagian riwayat pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Nah, terjadi. Maka fa aina ma tuwallu wujuhakum fasama wajh. Disitulah penting jadi. Nah, mengetahui asbabun nuzul. Kalau tidak tahu, bisa-bisa apa? Salah dalam menempatkan ayat. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan faedah yang namanya belajar ilmu agama itu tidak hanya semata-mata dengan baca Al-Quran saja, baca hadis saja, tapi butuh dengan penjelasan dari kalangan para ulama, penjelasan dari kalangan salafus saleh, di antaranya para sahabat. Sehingga kalau mereka belajar autodidak begitu saja, sekedar baca Al-Quran dipahami, baca hadis langsung dipahami, maka akan timbul ketimpangan-ketimpangan dan pemahaman-pemahaman yang sesat yang akan timbul di kalangan kaum muslimin. Sehingga butuh yang namanya belajar itu dengan seorang guru, seorang ustaz. Nah, ini salah satu contoh. Labas kita tambahkan salah satu contoh yang lain biar lebih memantapkan, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 158.
berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Safa wal Marwata." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita, barang siapa yang melakukan haji di Baitullah, awi tamara, atau melakukan umrah, na'am, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan tawaf di antara keduanya. Itu apa? Di antara Safa dan Marwah. Yang dimaksud sinilah permasalahan sa'i dalam ibadah haji, Safa dan Marwah. Ayat ini, ketika membaca ayat ini, na'am, Urwah ibn Zubair tabi'i, anaknya Abdullah ibn Zubair, anaknya Zubair bin Awwam, nah, saudaranya Abdullah bin Zubair, seorang tadi. Urwah bin Zubair qad ashkala 'alaiha, mendapatkan muskil dengan ayat ini. Nah, fahima, dia memahami annal ayah nafat fardiyat as-sa'i. Annal ayah nafat fardiyat as-sa'i. Urwah bin Zubair memahami ayat ini bahwasanya ayat ini menafikan wajibnya sa'i. Padahal yang namanya sa'i itu termasuk perkara yang wajib dalam ibadah haji. Tetapi dengan ayat ini Urwah bin Zubair memahami apa? Sa'i itu enggak wajib. Kenapa? Pada lafaz fala junaha alaih. Barang siapa yang mau tawaf yaitu sa'i antara Safa dan Marwah, fala junaha alaih, tidak apa-apa. Berarti ditinggalkan juga tidak apa-apa. Paham ya? Fala junaha alaih. Ini ya kan? Sisi istidlalnya Urwah. Nah, sehingga dia berpendapat kalau dengan zahirnya ayat ini saja yang namanya sa'i itu tidak wajib. Kalau dengan ayat ini saja. Paham? Fala junaha alaih, tidak mengapa. Mau sa'i ya boleh, tidak sa'i juga boleh. Ini pemahamannya Urwah bin Zubair. Kemudian dia pun mendatangi Aisyah. Nah, mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Siapanya Urwah? Aisyah itu. Muhammad Idris. Apa hubungan Urwah sama Aisyah? Enggak tahu. Syarif? Hah? Anaknya? Anak angkat? Siapa yang anak angkat? Urwah? Atau Aisyah yang anak angkat? Enggak tahu. Rais? Enggak tahu. Ndar? Farhan? Enggak tahu hubungan Urwah dengan Aisyah? Labas. Abu Sulaiman?
Siapa bibinya? Urwah bibinya. Terus Aisyah? Oh, Aisyah bibinya. Terus Urwah keponakannya. Dari siapa? Ammah atau Kholah? Hah? Ammah atau Kholah? Kalau Ammah itu dari pihak ayah. Kalau Kholah dari pihak ibu. Ammah atau Kholah? Bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu? Hah? Siapa yang tahu? Untuk Rahman? Kholah dari Asma. Ya, Aisyah punya saudari namanya Asma. Asma ini punya anak namanya Urwah. Suaminya Asma itu Zubair. Nah, biasa sama bibinya tanya, Kholah. Nah, Bi, ini mau tanya saya muskil ini. Kalau secara ayat ini hukumnya sunnah sa'i. Tetapi prakteknya kaum muslimin yang namanya sa'i itu wajib. Bagaimana ini? Nah, maka Aisyah pun menjawab muskil yang ditimpa pada keponakannya. Nah, Aisyah mengatakan kepada Urwah, bi sama kulta ya bena ukhti. Bi sama kulta ya bena ukhti. Bi sama kulta ya bena ukhti. Lihat sekali yang kamu pahami tadi. Wahai anak saudariku, wahai keponakanku, pemahamanmu itu salah. Nah, kata Aisyah, inna hadihi law kanat kama awwaltaha alaih kanat la junaha alaih alla ayyatawafa bihima. Nah, kata Aisyah, sesungguhnya hadhihi ayat ini lau kanat seandainya kama awwaltaha alaih, sebagaimana yang kau tafsirkan. Awal bermakna takwil. Takwil dalam sebagian makna bermakna tafsir. Nah, seandainya ayat ini kau tafsirkan sebagaimana yang kau pahami, kata Aisyah, kanat la junaha alaih alla yatawafa bihi, maka tidak ada dosa bagi seorang itu untuk tidak tawaf, tidak melaksanakan sa'i, tidak apa-apa. Paham ya? Kata Aisyah. Kemudian Aisyah baru mengarahkan keponakannya. Lakinnaha unzilat fil ansar. Lakinnaha unzilat fil ansar. Kanu qabla ayyusallimu, nah, qabla ayyuslimu yuhilluna limanata at-taghiyati. Yuhilluna pakai ha besar, limanata at-taghiyati allati kanu ya'budunaha indal mushallal. Nah, kata Aisyah, tetapi ayat ini diturunkan
berkenaan dengan orang-orang Ansor. Kenapa? Mereka orang-orang Ansor dahulu sebelum mereka masuk Islam, yuhilluna yahuj. Mereka melaksanakan haji dengan limanat atau ghiyah, untuk berhala manat, berhala tagut. Nah, melaksanakan haji untuk manat. Yang mana tadi, nah, mereka ibadahi di sebuah tempat yang namanya Mushallal. Nah, paham? Ibadahnya itu, yaitu tadi melaksanakan sa'i, Safa dan Marwah. Paham? Nah, itu sebelum Islam. Fakana man ahalla yataharraju ayyakufa bis Safa wal Marwah. Nah, maka orang-orang yang ingin melaksanakan ihlal, yaitu haji, itu yataharrat, merasa khawatir untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Karena ini dulunya apa? Amalan orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Sehingga setelah Islam kan diperintahkan untuk tawaf. Nah, sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, falamma aslamu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Falamma aslamu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka tatkala mereka masuk Islam, mereka pun bertanya kepada Rasul, bagaimana iskal ini? Nah, permasalahan tawaf ya. Tawaf antara Safa dan Marwah. Mereka menganggap ini dulu amalannya orang-orang musyrikin. Apakah boleh kita laksanakan kembali ketika melaksanakan haji? Nah, fa'anzalallahu inna Safa wal Marwata min syairillah. Nah, maka Allah pun menurunkan sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Nah, faman hajal baita aw i'tamara fala junaha alaih, sehingga makna fala junaha alaih di sini akan semakin jelas. Ya. Nah, tidak mengapa kalian itu tawaf Safa dan Marwah, tidak ada hubungannya dengan amalan orang-orang musyrikin. Dikarenakan tawaf Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Sehingga nafyu junah di sini, menafikan junah di sini bukan menafikan fardiyah, kewajiban, tetapi menafikan pemahaman sebagian orang-orang Ansar yang menyatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan amalan orang-orang musyrikin. Kalian tuh ya, ikhwan? Paham? Menafikan junah di sini yaitu pemahaman sebagian orang-orang Ansar bahwasanya amalan tersebut masih dikategorikan amalan orang-orang musyrikin. Itu yang ada saat itu. Paham? Nah,
Dikarenakan mereka merasa tidak enak melaksanakannya, jangan-jangan tasabuh dengan kaum musyrikin, bertanya kepada Rasul. Maka turunlah ayat ini. Nah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah, tawaf di sana itu termasuk syiar-syiar Allah. Jadi tidak lagi masuk dalam syiarnya orang-orang musyrikin. Fala junaha alaihim, kalau kalian mau tawaf di sana maka tidak mengapa. Bukan menafikan tidak wajibnya, paham? Menafikan tidak mengapa, tidak ada kaitannya dengan amalan orang-orang musyrikin. Paham? Sehingga dengan penjelasan Aisyah di sini, Urwah bin Zubair baru mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, baru klop antara ayat dengan kenyataan yang wakif di kalangan kaum muslimin. Nah, sehingga dari sini kita akan mengetahui benarnya mazhab salafi. Ya, bahwasanya dalam memahami syariat ini harus dengan pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat dan atba'ut tabi'in. Coba kalian lihat, ini Urwah ibnu Zubair, tabi'i, kibar tadi. Dikenal dengan tafakuhnya dalam ad-din, jago fikih, ayat Al-Quran, hadis, wah itu luar biasa. Tetapi apa? Masih saja salah dalam memahami ayat. Siapa? Urwah ibn Zubair. Terus bagaimana kita yang sangat jauh bahasa Arab aja nggak tahu? Nah, belum lagi yang lainnya. Ya jelas akan apa? Amburadur kalau memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis Rasul, syariat ini hanya dengan akal semata, hanya dengan perasaan semata. Akibatnya apa? Akibatnya timbullah aliran-aliran sesat. Nah, sehingga benar mazhab yang ditempuh oleh mereka, para pendahulu-pendahulu kita dalam memahami Islam itu butuh bimbingan dari mereka, orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Nah, dalam memahami ayat. Labat. Ini dua contoh. Dan di sana masih ada beberapa faedah yang berkaitan dengan mengetahui asbabun nuzul. Kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Jangan lupa dimurojaah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.